Don't sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by, and every minute is worthwhile. Gue udah merubah cara gue berdoa. Kalau dulu kita minta. Kalau sekarang gue nggak pernah minta lagi. Gue hanya bersyukur aja. Bersyukur, dan bersyukur. Kira-kira siapa yang ingin kamu collab? Raisa. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai, halo, masih bersama Rere Nggak Kuku Au di 1000.200 FM Radio Jakarta. Masih di podcast Fix Mantap bareng saya dan tamu saya hari ini. Stanley Sagala. Nggak kuku au. Halo, Stanley, apa kabar? Baik bro. Lama nggak jumpa. Anyway, thank you loh mau hadir di sini. Sama-sama. Iya, padahal sibuk banget ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Lah ya. Nah, lagi sibuk apa sekarang? Kalau sekarang sih kita aku kebetulan lagi mempersiapkan comeback-nya Modulus. Oh gitu. Ya, oh iya. Nah, jadi Sobat Mantap, Stanley Sagala ini adalah vokalisnya Modulus Band, di mana Modulus Band ini band tenar di tahun 90-an ya waktu itu ya. 90-an. Nah, kalau sekarang ya kayak ya sepopuler The Massive, Niji Noah gitu-gitu ya. Tahun 90-an itu ada Modulus. Nah, Modulus ini sempat berganti vokalis ya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi pertamanya gimana sih Modulus? Modulus itu kan ada sejak tahun 86 lah ya. Oh, 86. 86 ya, ada. Oke. 86, 87 lah. Pertama kali ngeluarin itu sekitar masih kayak album kompilasi. Terus mungkin sekitar 90. 91 ya. Itu ngeluarin album pertama. Oh gitu. Modulus ya, tapi bukan gue. Oh, bukan kamu vokalisnya. Nah, Oke. Jadi habis itu mereka sempat vakum. Terus kemudian ternyata si vokalis ini yang pertama ngundurin diri. Oh gitu. Karena dengan alasan Kesibukan. setelah lulus kuliah dia mau Oh, waktu itu anak-anak kuliah ya. Anak IT. Oh, oke. Anak IT. Makanya dulu sebelum Modulus itu namanya IT Jazz Band. Oh, oke. Dia genrenya jazz. Jazz. Jadi setelah itu IT Jazz Band pada saat mereka mau terjun ke pro, senamalah namanya Modulus. Oke. Sempat ngeluarin album dengan vokalis pertama itu. Sempat satu ya. Oh, satu. Mini kalau nggak salah, mini album gitu. Oh gitu. Terus bagaimana awalnya hingga kamu bergabung ke Modulus? Jadi gini, wah panjang sih ceritanya. Oke. Nggak panjang-panjang banget sih. Dipersingkat boleh. Jadi gue pertama kali lihat Modulus itu justru pada saat lagi pensi. Oh gitu. Tahun 90. Kamu masih SMA berarti? Masih SMA tuh. Oh oke. SMA nonton, wah ini band Modulus gitu kan, band jazz. Memang aku dari masih remaja terus udah memang concern terhadap musik jazz Indonesia. Oh gitu. Emang kamu suka jazz? Iya, suka jazz. Okay. Terus juga memang ngedengerinnya tuh banyak musik-musik yang soul, R&B, jazz kayak gitu-gitu lah. Terus singkat cerita, pokoknya waktu SMA tuh gue punya grup namanya Mel Six. Oh, Mel Six. Vokal. Oh iya tahu saya. Nah, tahu zaman saya masih muda, saya sempet Asli. ada kan albumnya? Iya. Itu masih muda. Oh, masih muda waktu itu. Kamu masih muda kan? Oh, kamu aja SMA. Ya gue SMA juga berarti. Jalan 10 tahun kayak waktu itu. Ya, jadi waktu itu keluarin album, gue mau Mel Six, ya gitulah, grup-grup akapela. Akapela ya waktu itu. Ada musik tuh. Nah, terus lulus SMA, kita ikut kayak lihat-lihat. Kan udah terpisah nih, masing-masing tuh. Lulus SMA ada yang sekolah ke Filipina, ada yang sekolah ke Bandung, gitu ya. Gue stay di Jakarta. Oke. Kamu emang orang Jakarta ya? Orang Jakarta. Oh, oke. Habis itu lihat tuh, ada satu festival zaman dulu, masih inget gak? Tenda Mangkal Prambors dulu. Festival lagu populer Prambors tahu. Talent. Oh oke, talent. Apapun talent, mau akapela kayak mau dance. Oh mau ada ya zaman itu ya. Prambors tuh punya satu event setiap minggu.
Kalau Berapa sekarang kali. kayak inilah IMB gitu ya, Indonesia Mencari Bakat gitu ya. Iya, kalau itu kan di TV ya. Heeh. Kalau ini enggak. Di radio ya. Jadi nggak di kayak bikinnya dulu di Pondok Indah tuh. Oh, Di oke. Pondok Indah Mall tuh ada kolam renang dulu di situ. Kalau nggak di Hilton di situ lah acara-acara kayak gitu. Nah, terus gue ingat, wah ini lucu juga nih ya ikut gini nih. Telepon dong teman-teman yang di asrama kan, suruh turun. Nyanyi. Ikutan kan, ikutan menang. Itu Melsik gitu. Melsix. Oh, Terus oke. itu udah kita jadi sering tuh nyanyi tuh. Jadi sering nyanyi. Sampai satu kali ada satu acara dulu asuhannya Hari The Fretes ya. Hari-hari gila, hari-hari mau dulu tuh ya. Di radio ya. Enggak di TV. Oh, di TV. Di Antv kalau nggak salah. Jadi waktu itu jadi bintang tamu lah Melsix nih. Nah kebetulan home bandnya tuh Modulus. Oh. Jadi berangkat dari situlah. Cinta Jadinya. pada pandangan pertama. Kenapa kamu? Kan ada 6 orang lain penyanyinya. Because sama lead vokal. Oh, kamu di Melsik lead vokal. gitu Oh, kan. oke. Terus dia lihat itu, terus besok lu telepon sama almarhum Iwang Wadudi, Iwang Modulus, pemain bassnya. Tuh bantu dong, kayak gitu kan. Ayo, boleh deh. Udah namanya gue suka nyanyi ya. Terus habis itu gue tahu nih siapa band ini kan. Gitu. Udah gue masuk lah pada saat itu. Dia sering-sering nyanyi sampai akhirnya gue rekaman sama Modulus. Karena udah selama dari tahun 93 itu gue udah sering bawain lagu-lagunya mereka. Sampai akhirnya udah Stanley aja deh gitu kan. Oh. Rekaman. Jadi sebelumnya kamu udah manggung sama mereka, udah sering, banyak banget Dari gitu. 93 tuh udah manggung sampai akhirnya terus langsung rekaman kan. Jadi kalau ada lagu nih gini pasti gue yang suruh nyanyiin gitu kan. Rekaman segala macam. Jadilah tuh 8 lagu kan. Dapat kontrak sama label. Ya begitu aja mengalir sih sebenarnya. Kita juga tidak pernah berpikir, tidak pernah ngebayangin bahwa pada saat itu tahun 94-95 lagu itu akan semeledak itu. Meledak. Gitu kan. Itu 96-an ya? 95 ya? Keluarnya 95. Oh, oke. Sebenarnya selesai udah dari 94 tuh. Gitu kan. 94, 95 kita keluarin. Ya selama 1 tahun itu gaung lah gitu. Sampai sekarang lah ya, lagunya masih didengerin orang ya. Ya, makanya pokoknya pada saat itu sesuatu berubah lah. Semuanya berubah. Dari yang sekedar hobi jadi akhirnya, sebuah profesi ya. Gue punya grup nih Melsik terlantar kan jadinya kan, gitu kan. Jadi udah tuh waktu itu. Melsik juga waktu itu rekaman juga kan? Rekaman tahun 90 berapa ya? 97 kali ya. Berapa album? Satu. Tapi Lumayan. Udah nggak ada gue kayak gitu Oh, di situ. gitu. Jadi karena 1-2 hal. Labelnya waktu itu label siapa sih Aquarius tidak mengizinkan sosok Stanley itu ada di Melsik karena fresh harus gitu. fresh semua Harus sementara fresh. gue udah duluan jadi ikonnya Udah bapuk Modulus, ya. ngapain Udah aja, bapuk nih, udah beredar Padahal kemana-mana. suara gue hampir semuanya di situ lagu juga banyak yang gue ciptain terus suara gue hampir di situ gue leadnya kan ya, akhirnya dengan sangat berat hati harus diganti semua dalam waktu singkat, rekaman ulang tuh semua ngegantiin lead vokalnya gitu. Oh gitu. Dan nah ya udah dari situ gue terus lanjut sampai masuk album yang berikutnya Modulus tahun 99 ya. Tahun 99. Yang lagu apa itu? Waktu itu itu ada problem tuh. Jadi udah kelar semua video klipnya, udah siap tayang, taunya labelnya bubar, Bos. Kok bisa? Nah itu dia tuh gua, Namanya keberuntungan kadang-kadang iya, ya. lagi beruntung kalau lagi apes sih tuh kan. Nah, kamu tertarik di dunia musik itu sejak kapan sih? Aku menyanyi tuh kadang lupa ya dari kecil ya. Dari kecil? Dari kecil udah. Oh gitu. Kamu orang mana sih? Saya sih lahir Jakarta. Oke. Bapak saya orang Sumatera Utara, Batak. Oke, Batak. Mama saya Ambon. Oh gitu. Iya. Jadi perpaduan yang sangat pas ya. Orang Ambon nyanyinya bagus, orang Batak nyanyinya Ya, itu bagus. agak-agak riskan tuh. Kenapa? Bisa jadi penyanyi atau jadi debt collector. Dari looknya pantas juga ya.
Nah, geser-geser dikit. Preman, men. kalau speed job boleh nih gitu. Nah, gue denger lu pernah ikutan lomba azan. Itu gimana ceritanya? Jadi dia gini, tahun itu masih SD apa SMP ya. Oke. Jadi gue tuh dulu aktif di Pramuka, men. Oke. Nah, sampai akhirnya sempat ikut jambore gitu lah. Oh, oke. Nah, di jambore itu kan isinya kan perlombaan dan perlombaan. Kalau lagi jambore ya, Jadi banyak tuh setiap hari tuh kegiatannya selama 1 bulan. Di ada jambore- yang puisi lah. Jambore nasional ada puisi, nyanyi, ada lomba ngaji, lomba azan, lomba segala macam lah hari-hari. Sekarang masih ada nggak sih jambore-jambore gitu? Udah nggak ada ya? Nggak kayak dulu ya? Harusnya sih masih ada Masih ya. ada Cuma ya? nggak populer kayak zaman dulu Kayak aja dulu. gitu. Nggak Kayaknya heboh. dulu momennya keren gitu ya. Oke. Ya kan, terus jadi akhirnya satu kali di acara jambore itu gue ke lomba nyanyi nih. Seluruh supply-nya dari guru kita nyanyi, gue ke lomba nyanyi, menang dong. Nah 2 hari kemudian ada lagi lomba azan, anak-anak bingung nih. Siapa nih yang wakil dari regu kita lomba azan ya kan? Gue kan diem aja kan gitu. Lu bisa nggak kata gitu? Bisa sih gue kalau selalu. Lu bisa? Ya kan namanya azan kan setiap Tiap hari, tiap lu jam dengerin denger di ya? depan rumah ada masjid kedengeran lah ya Oh kan. gitu. Jadi gue tahu udah familiar banget gitu. Mungkin rumah lu deket masjid. Lu di Pejompongan waktu itu ya? Enggak lah, Oh gue enggak di ya? Bintaro. Oh di Bintaro. Rumah lu deket masjid gitu? Ya, rumah mana sih nggak deket masjid? Masjid semua ada di Iya, dekat ada di rumah pun. mana-mana, Oh, ya oke. Dari situ kamu Jadi gue karena familiar dengar aja denger gitu kan. Jadi gue tuh orang yang apa sih dulu ya, kecilnya tuh cerdas walaupun berarti. gue non muslim gitu ya, tapi Lingkungannya. setiap bulan puasa itu gue tiap pagi itu bangun ikut teman-teman dipanggilin gitu kan, main sama orang mau sahur gitu ya. Jadi Bangunin orang sahur. pada saat lagi apa namanya mau sholat apa sih? Saya kalau malam tuh tarawih. Tahajud. Oh tarawih, iya kalau ya bulan kan? puasa. Kalau bulan puasa tarawih gitu kan, gue nemenin teman-teman gue jagain sendal. Oh ya. Gue gak ikut sholat. Oh, oke. Ya, nemenin teman. Zaman dulu sendal suka hilang ya. Hilang. Yang paling riskan itu kan paling sering kehilangan sendal. Iya, di masjid. sendal. Lu jagain sendal gue. Gue siap, gue jagain sendal gue. Gini aja teman-teman lagi pada tarawih gitu. Oh kan. gitu. Jadi gue hafal. Oke. Gue hafal. And then terus teman-teman gue bilang, lu bisa nggak stand pola asal? Bisa. Terus suara lu paling bagus kayak gitu. Ya udah hari ini lu nggak usah ikut kegiatan, lu di tenda aja, Oh, lu latihan. pakai Walkman dengerin azan, terus dengerin azan gue hafalin kan. Malam ikut lomba dong. Lawannya kan yang dari madrasah, pesantren gitu-gitu kan. Juara 2 aja gue. Oh, juara 2 ya. Iya. Lu main nada tinggi ya. Gue improve, men. Oh, improve. Naik turun nadanya ya, range-nya lebar ya. Orang ada yang satu, gue langsung setengah dulu dikit, baru gue Ini penasaran, jadi pengen dengerin Stanley ini azan. Boleh coba nggak sih? Jangan itu dulu ya. agak sakral Nah, gitu. oke. Nah, terus ada sebuah pertanyaan dari saya pribadi gitu. Kalau aku ngobrol sama kamu suaranya wah keren gitu. Terus kalau nyanyi, kebetulan saya waktu itu sering terlibat sama kamu kalau kamu nyanyi. Tapi di album Modulus ini saya dengar suara kamu mengecil. Nah itu kenapa kamu menggunakan suara mengecil itu dibawain lagu itu? Kan suara kamu nggak kecil. Suara ada teknik. Itu namanya falset. Falset, ya. Ya, teknik falset itu. Jadi kebetulan gini, dulu posisi gue di Mel Six ya, atau di grup-grup vokal yang kalau kita acapella gitu, gue tuh first tenor. Oke. First tenor itu suara paling tinggi. Jadi cenderung kayak alto. Alto tuh suara perempuan rendah, ya kan. Oke. Jadi gue sering kebiasaan ngambil vokal yang range segitu gitu. Itu kan kejadiannya kan dari mulai gue SD SMP ya gitu. Gue menekuni acapella itu. Nah jadi waktu itu suara gue kan belum makil balik tuh, masih suara anak-anak masa transisi mau ke suara dewasa kan. Nah waktu di era itu, di fase itu, gue tetap mengambil range yang anak kecil, sehingga akhirnya terlatih untuk menggunakan suara itu gitu. Jadi masih tersisa tuh, jadi suara anak kecilnya masih kebawa.
Dan waktu itu kan zaman Modulus pasti gue umur berapa? 19-20-an. Oh gitu, itu masih muda sekali ya, 20-an ya, waktu 20, kamu sama iya. Modulus itu. 20-an. Oh, terus kenapa kamu bawain dengan falsetto itu? Padahal kan sebenarnya kamu bisa membawakan dengan nada normal gitu. Iya, jadi gini. Gue senang menyanyikan lagu itu tidak kasar. Oke. Jadi ada husky-nya gitu ya, ada husky-nya tuh dan selalu menyanyi dengan nada lembut walaupun tinggi. Husky itu yang bulunya banyak gitu ya? Enggak, itu Doberman. Oh. Yang dari kutub itu. Oke. Husky Lanjut. itu istilah di musik tuh ya kayak suara desah-desahnya gitu. Oh, oke. Orang kan kalau ambil nada tinggi rata-rata kan wah power gitu Iya, kan ya. iya. Kita bisa begitu. Jadi karena melatih dengan itu terus lama-lama kebiasaan aja. Iya, saya lihat di situ walaupun kamu memakai suara mengecil tapi nggak ngeden gitu, tetap asik, tetap bawainnya enak gitu. Itu di album pertama kamu bersama Modulus. Ya. Dan itu boom ya waktu itu ya. Iya lumayan. Lumayan ya waktu itu. Laku berapa ribu kaset? Lewat 1 juta sih. 1 juta lewat ya. Wow, dapat apa aja tuh kamu? Dapat apa aja? Dapat apa ya? Zaman itu loh 1 juta kaset itu luar biasa gede ya. Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Masih Kalau ya? kita lihat jadi kayak kemarin kan, sekarang kan banyak yang jual-jual barang-barang vintage tuh ya. Kaset, CD. Waktu itu zaman kaset kan? Belum Zaman CD ya? Kaset CD udah. Oh udah ada CD ya? Ada CD-nya. Oh, oke. Awal-awal tuh baru pas CD. Jadi kemarin gue lihat ya di pasar vintage Menteng. itu enggak, pokoknya kalau lihat di Tokopedia atau apa kan yang jual-jual Oh kaset-kaset iya. kuno ya kan. Kuno ada. 700.000 men satu. Kaset ya? Karena udah jadi barang antik ya. 700.000. Harusnya bayar royalti ke lo gede tuh. Bayangin gue kan nggak punya ya. Udah lama nggak punya tuh. Kaset ada album solo. Oh kamu udah nggak punya? Nggak punya koleksi sama Jadi sekali? album solo, terus abis itu album Modulus gitu ya. Gue pengen nyari ini. Udah pada hilang-hilangan lah kan. Terus udah gitu kemarin ada orang gue gitu nanya, "Bang, lu tau nggak berapa nih?" 735.000 katanya. Wow, satu. Ya karena udah jadi langka kan. Barang langka. Iya, produser juga beli barang gue sendiri 700.000. Produser juga udah nggak mau produksi kan, pastinya. Tapi kan sekarang zaman digital di platform saya lihat ada kok. Jadi tapi karena memang beda kan dengerin di kaset. Tapi kan ini kan bener-bener yang original ya. Itu dia. Buat kolektor Bisa itu, dibubuhkan tanda tangan gitu ya. Kan buat kolektor tuh sekarang nyari barang-barang kayak gitu berapa banyak kan sekarang tuh CD-CD-nya yang tahun 90-an gitu ya dijual lagi. Gitu bahkan ya? piringan hitam. Oh gitu ya. Makanya gini, label yang sekarang lagi kita mau tuju nih, di zaman era digital gini tiba-tiba dia bilang, gue jualan fisik juga. Mampus kan lo jualan fisik. Oh jadi ini nanti produksi yang Ada fisiknya. Ada fisiknya. CD dan kalau nggak salah sama piringan hitam. Oh gitu. Karena untuk kolektor itu tadi ya. Jadi maksudnya gini, jadi dia nggak semua artisnya dia tuh di treatment seperti itu. Karena kamu grup kamu kan termasuk legend ya. Termasuk ini dia bilang tahu dia ada pasarnya nih kalau fisik-fisik begini. Jadi gue juga baru tahu ya, Re. Maksudnya baru tahu kalau ternyata segmen untuk fisik itu masih kencang orang jualan gitu loh. Karena sekarang kalau dulu fisik makin berapa sih? Dulu 90.000 ya, 60.000 lah. Iya. CD itu kan. Nah sekarang itu jual CD baru pun bisa 700.000 kalau artisnya memang artis yang legend. Ya, yang legend yang udah ada segmennya. Walaupun itu produk baru ya. Oh gitu ya? Iya, walaupun ini direkam sekarang, di zaman sekarang direkamnya. Gitu. Tapi tetap bisa dengan harga vintage karena lihat dari sosok si artisnya. Gue baru tahu juga berapa hari lalu gitu kan. Ternyata ada di dunia bisnisnya itu masih seperti itu. Gitu bos. Oh gitu. Gue minum dulu ya. Oke, silahkan diminum. Oh gitu. Itu ada yang nanya nih. Itu lagunya Daniel Sahuleka kamu pernah cover ya? Don't Slip Away itu. Iya. Don't Slip Away itu ada di album solo aku. Oh gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Kamu juga bawainnya pakai falsetto sama kayak si. Campur-campur. Oh gitu. Boleh dong.
denger. Yang lain juga penasaran kan, pengen denger kan? Tuh. Oke. Don't sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has come by, and every minute is worthwhile. Jadi pengen tidur gue. Nikmat banget dengernya. Suara pagi. Itu suara pagi ya. Itu kamu tahun berapa? Itu Tahun album 2000. Oh, baru kemarin ya, 24 tahun yang lalu. Iya, 24 tahun itu kemarin. 25 lah, ya kan? Jadi itu album solo kamu. Album solo. Itu hitsnya apa aja? Ada Pejamkan waktu itu ya. Mm-mm. Ini Pejamkan, terus Selama Aku Bernafas. Nah, Selama Aku Bernafas itu karyanya Andi Rianto. Nah, kemarin baru tuh dirilis ulang lagi sama, bukan di recycle, yang nyanyi siapa penyanyi cewek ya? Si Anggi Marito. Oh gitu. Oh, Jadi- ini penyanyi sekarang ya? Nyanyi sekarang, terus di recycle lagi gitu. Oh gitu. Nah, setelah nyanyi, saya pernah lihat kamu main sinetron, film. Itu awalnya gimana? Kan kamu populer di nyanyi dan kamu memang seorang penyanyi gitu. Kenapa tiba-tiba ke sinetron? Gini, itu terjadi di 98-99 ya. Oke, Jadi waktu itu sebenarnya baru kemarin juga ya? baru kemarin, Ya, 27 tahun 26 lalu. yang. Kamu masih seger waktu itu ya? Nah, 27 tahun. Masih single ya waktu itu ya? Katanya sih. Katanya, ngakunya, oke. Terus udah gitu, tahun 98 apa 99, lupa lah tuh. Sebenarnya itu awalnya aku terlibat di sinetron itu bukan sebagai pemain, Oh, tapi? urusan musik. Oh gitu. Jadi kebetulan waktu itu Multivision bikin satu sinetron yang musikal, Oh, oke. yang diperankan peran utamanya itu sama Tengku Rian waktu itu. Mhm. Nah, Tengku Rian sama Vira Yuniar ya waktu itu. Oh, zaman itu ya. Itu. Oke. Mereka belum jadian tuh. Belum menikah ya? Jadian di Masih ABG. Jadiannya di situ gitu. Oh, oke. Tahun 99 kalau mulai syuting gitu. Terus Rian di situ berperan sebagai penyanyi. Nah, kebetulan gue dekat sama Rian gitu ya. Kita temenan lah. Nah, Rian itu minta mohon banget sama Multivision. Gue gak mau pakai suara gue. Nggak pede. Suara gue maunya pakai suaranya Stanley Sagala, dia bilang gitu. Loh, tapi kan Rian juga penyanyi. Iya kan? Dia ada kelompok Cool Color kalau nggak salah, bukan ya? Iya, enggak. Iya, Cool Colors dia. Bener kan? Cool Colors waktu itu. Mm-mm. Nah, jadi dia bilang, pokoknya di sini gue nyanyi vokal pakai vokal Stanley. Gue gak mau pakai vokal gue, kata gitu kan. Nggak pede. Nggak pede entah apalah gitu kan. Banggilah diriku sama Multivision. Terus KKN ya? Oh, lu bisa lagu nggak gini. Bisa. Banyak lagu gue tuh. Gue nyiptain lagu banyak lah pokoknya. Kamu yang bikin lagunya? Iya, gue punya stok Oh, udah banyak oke. lagu ciptaan gue kan. Terus akhirnya gue nyanyiin tuh. Rekam sampai tim songnya, ya kan, soundtracknya semua tuh sampai Rian nyanyi di sinetronnya nyanyi masih pakai suara gue. Jadi gue rekaman malam ini besok syuting, begitu terus tuh. Udah ada sibuk ya, jadi Iya. sibuk sekali sama kayak main Bener-bener sinetron sampai ya. Akhirnya ada satu peran di situ, perannya produser tuh. Jadi produsernya Rian. Akhirnya bingung mau cari siapa, gue diambil. Oke. Yang udah ngerti dengan dunia industri gitu kan ceritanya. Iya, industri musik. Mainlah di situ gue langsung tuh pertama kali satu produksi pertama dapat peran lah ceritanya gitu kan. Dapat peran langsung mainnya sama peran utama gitu kan. Udah sekitar main udah berapa bulan di sinetron itu, tiba-tiba dilihat lagi tuh sama pihak lain, Star Vision gitu. Karena kan kamu udah punya nama sebelumnya kan di Iya. musik. Waktu itu akhirnya tiba-tiba ada tuh Binyo Sungkar telepon gue, Stan lu lagi ngapain sekarang? Lagi syuting, tuh bilang gitu kan. Lu bisa nggak? Lu mau nggak main Gerhana?
gitu kan. Wah, itu booming banget kan waktu itu kan. Gerhana udah tayang lama tuh, udah kira-kira berapa bulan lah tayang kan. Kenapa emangnya? Iya soalnya nih ngegantiin ada satu pemain nggak muncul-muncul gitu kan. Kapan syutingnya? Sore ini. Lu bisa nggak? Bisa nih. Gue juga pas entar lagi mau selesai syuting. Jadi gue inget banget dari lokasi syutingnya Hanya Kamu tuh judulnya. Itu gue langsung meluncur ke Gerhana gitu. Oh gitu. Jadi Hanya Kamu itu sinetron yang kamu garap sebagai Iya. sebagai musisi itu, sebagai produser itu. Habis itu jalan Langsung ke Gerhana. Kan. Langsung ke Gerhana. Kamu jadi penjahat waktu itu ya? Iya, saya penjahat layar kaca memang. Kenapa langsung okein? Biasanya kan orang, cocok nggak sama gue gitu. Sempet nggak kamu? Gue sih nggak pusing enggak. gitu. Pokoknya main-main aja. Main-main aja gitu ya. Oke. Main-main aja. Gue langsung, itu kan beda aliran tuh. Maksudnya beda genre kan. Yang satu action ini, Gerhana, yang satu lagi kan musikal. Ya, drama musikal lah gitu. Jadi ya gue bisa gitu syuting pagi sampai sore jadi drama musikal gitu kan. Habis ini sore sampai malam jadi penjahat. Coba di sini kan. Ada kesulitan nggak kamu mendalami penjiwaan itu? Enjoy aja ya. Emang udah bakatnya di sana sih ya. Jadi akhirnya tuh mulai dari situ terjun terus tuh gitu. Sempat juga jadi kayak jadi host gitu kan. Oh, sempat jadi host juga? Jadi waktu itu gue inget tahun 99 itu gue juga syuting untuk namanya Panggung Band 2000. Itu programnya RCTI dulu. Program RCTI tentang musik juga. Nah itu kayak festival musik. Nah gue jadi pembawa acaranya di situ. Dan itu berbarengan semuanya. Oh, emang kamu lagi di puncak karir waktu itu ya? Berbarengan antara Hanya Kamu jalan, terus Gerhana jalan. Sementara ini syuting juga 1 tahun kan. Jadi setiap minggu berarti berapa tuh? 4 kali 12 berapa? 4 kali 12, 48. 48 episode. Ya kan? Untuk 1 tahun, 48 episode. Oke. Yang pembawa acara ini. Ya itu. Bagi itu benar-benar 3 jalan sekaligus. Dalam satu momen itu ya? Dari 99 sampai 2001 lah. I see. Nah di situ terus tuh sinetron banyak. Nah waktu itu kan memang akhirnya agak sedikit terhambat di produksi solo gue. Oh gitu. Modus udah diem tuh. Karena lu sibuk banget ya? Jadi pas album solo gue udah gitu kontrak 3 album sama album. CP Record, ya kan. Baru kelar 1, terus yang 2 ini nggak jalan nih sampai kontrak habis. Nah selama 5 tahun itu gue nggak produksi apa-apa, banyakan main film, sinetron. Gitu. Asik mana? Sinetron atau kalau gue sih musik? lebih ngeliatnya bukan masalah asik di mana ya. Lihat dari sisi kebutuhan batiniah sebenarnya. Oh gitu. Yeah. Batiniah itu apa? Jadi gini, ketika gue perlu nyanyi untuk healing. Oke. Gitu. Terus kalau di sinetron itu, di acting itu gue merasa jadi satu, ini adalah wadah gue untuk bisa berekspresi, mengeksplor. Gue ada keinginan selalu suka dengan melihat karakter orang lain, sehingga akhirnya gue bisa masuk ke dalam karakter itu dan gue suka banget memerankan sesuatu yang bukan gue. Dan itu tantangan dan itu enjoy banget gue. Enjoy banget ya. Artinya dua-duanya sama-sama jadi kebutuhan. Jadi kalau nyanyi itu gue merasa bahwa gue ini wadah gue untuk healing. Oke, enjoy lah, tapi kalau menikmati di lah. acting itu wadah gue untuk mengeksplor kemampuan untuk ekspresionis. Oke. Gitu. Gedean mana duitnya dari nyanyi sama sinetron? Tergantung frekuensinya ya. Selama kamu jalanin keduanya itu. Iya, kurang lebih sama sih ya. Gitu. Oh gitu ya? Kurang lebih sama lah. Maksudnya nyanyi kan juga nggak setiap hari ya gitu kan. Nyanyi kan bisa paling sebulan 3-4 kali gitu kan. Nah, kalau sinetron tuh bisa kalau lagi pas produksi kita tiap syuting hari tiap hari, hitungannya per episode. Jadi kalau dikumpul-kumpul sekali nyanyi itu dapet lah bangsa 4 episode sebenarnya. Oh, mantep ya. Gitu, jadi sama-sama enak, sama-sama asik, dan sama-sama menghasilkan cuan ya. Sama-sama menghasilkan. Oke. Kamu sekarang statusnya single apa berumah tangga? Atau sekarang ini? Lagi nggak berumah tangga sih. Oh lah, nggak berumah tangga, single berarti ya? Single. Oh gitu.
Enak mana? Ya relatif ya kalau ngomongin itu sih. Kalau ya dua-duanya sebenarnya enak ya pada Kan saat. tadi kamu bilang kalau nyanyi sama acting sama-sama enjoy. Nah kalau sekarang, kalau saya tanya, kamu single apa double? Sekarang gue mau tanya balik sama lo. Ntar dulu, lu jawab dulu. Lu jawab dulu. Ya, oke. Enak mana? Dua-duanya sama-sama enak sih. Oh gitu. Ya. Dua-duanya sama-sama enak. Tapi nggak kepingin juga sih ya yang akan single terus ya. Gitu Oke. Kan. Artinya kan single ini kan accident ya kan. Bukan single by accident. Bukan married by accident. Oh, oke. Single by accident ya. Oke. Kan? Single by accident. Berarti kamu orangnya memang tipikal orang yang sangat menikmati segala sesuatu ya? Jadi gini loh. Ketika kita memahami berdamai dengan diri sendiri itu apa, itu aku rasa sih apapun yang Tuhan kasih itu dalam hidup kita, ya ada itu menjadi hikmahnya. satu kenikmatan. Gitu Kenikmatannya ya? gini, karena gini, gue udah merubah cara gue berdoa. Oke. Kalau dulu kita minta. Kalau sekarang gue nggak pernah minta lagi. Oh gitu. Gue hanya bersyukur aja. Oh, oke. Bersyukur dan bersyukur. Nah, oke. Stanley atau Andy. Ya, panggilannya Andy ya. Itu panggilan akrab ya. Iya. Oke. Akhir-akhir ini saya melihat kamu sering memposting sesuatu yang berbau religius di IG ya. Sementara sampai saat ini kamu masih berkiprah di dunia entertainment, musik dan film. Masih berjalan ya. Masih. Itu kan suatu yang berbeda nih. Yang satu urusan dengan Tuhan, yang satu dengan dunia. Bagaimana cara kamu menyelaraskannya? Oke. Jadi gini, kalau di Islam pun itu ada hablum minannas, hablum minallah kan. Benar. Ya. Jadi jangan pernah berpikir hubunganmu dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sempurna. Oke. Kalau engkau tidak membenahi hubunganmu dengan sesama manusia. Artinya sosialitnya itu harus sebenarnya perintahnya Sang Pencipta pun mengatakan bahwa cintailah sesama. Karena God is love dan love itu untuk manusia yang hidup. Nah jadi justru kenapa sampai hari ini mungkin semakin dalam kita mendalami spiritualism, hubungan kita dengan Tuhan. Gua nganggap spiritualism itu adalah quality hubungan kita dengan Tuhan. Semakin juga kita juga melebarkan sayap kita untuk kita terpakai di dunia ini. Itu konsep pemikirannya bahwa ya gue melakukan ini semua karena atas perintah Tuhan gue untuk menolong sesama. Menolong itu tidak harus dengan memberi, ya kan, memberi secara material atau apa, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain. I see, gitu ya. Tuh. Oh, luar biasa. Nah, itu tentang religi. Nah, kalau misalkan kemarin tuh saya sempat ngikutin, kebetulan kita berteman kan di WhatsApp juga ya. Saya lihat kamu kemarin-kemarin aktif di politik. Sampai sekarang masih? Lagi nggak terlalu. Lagi nggak ya? Apa sih sebetulnya yang kamu kejar di dunia politik itu? Kan kamu orangnya udah yang menyelaraskan antara dunia dan akhirat, ibaratnya kan, dengan religi dan kehidupan sesama manusia. Tapi kamu ke politik gitu. Politik kan sesuatu yang, maaf ya, yang konotasinya tuh kotor lah gitu. Sebetulnya apa yang... Ya jadi gini, sebenarnya apapun yang ada di dunia ini kan ada positif dan negatifnya. Yes. Mau itu politik, mau itu dunia entertainment, semua ada sisi negatif, ada positifnya. Oke. Nah sekarang tinggal kita menempatkan posisi kita ini sebagai apa di sini. Jadi orang bilang bahwa politik adalah sebuah kendaraan untuk mendekati kekuasaan. Yes. Ya kan. Nah jadi kalau gue sih lebih bilang begini, I just wanna talk. Gue hanya ingin bicara. Melihat keadaan sekarang kayak begini, aku ingin tell something sama orang. Gue pengen orang tuh tahu, hey, coba lo lihat ke sini deh. Apa sih yang dicari? Kebahagiaan.
gitu kan. Kebahagiaan macam apa gitu. Gue cuma mau bilang sama orang-orang bahwa gini, boleh dong sedikit aja lo nengok kebahagiaan versi gue deh. Gue nggak ada jalan lain nih, mau lewat mana? Mungkin kalau gue selama ini gue cuma nyanyi, pikir ya oke, gue bicara mungkin lewat bahasa itu gitu. Tapi ketika Tuhan mau kasih lihat bahwa ada jalan sini, Stan, coba lo jalan sini. Mungkin lo bisa bicara di sini. Karena waktu itu pada saat gue mencalonkan diri menjadi anggota dewan, gue punya tagline itu adalah bersatu dalam damai. Bersatu dalam damai. Ada lagunya ya? Ada. Bersatu dalam damai. Nah, menurut lo sendiri, sistem atau iklim politik di negara kita saat ini seperti apa sih? Relatif sih kalau menurut gue. Tergantung bagaimana kita mau menyikapinya. Oke. Ya kan? Orang-orang ada yang wah iklimnya panas lah, gini segala macam. Karena ada kepentingan. Kepentingannya adalah untuk merebut posisi, selalu itu. Merebut kekuasaan lah istilahnya kan. Politik yang dipakai. Tapi kalau kita melihatnya bahwa murni kita ingin membuat orang lain lebih baik. Datang, mungkin dengan yang gue alamin gini, dengan kendaraan politik, gue bisa datang ke lapisan masyarakat yang selama ini gue nggak temuin. Oh gitu. Bukankah dengan menyanyi kamu bisa juga? Ya, tapi tidak secara langsung kan. Oh. Tapi kalau pada saat dengan reason politik ya, bahwa gue pada saat ini akan concern terhadap masalah yang terjadi, masalah dapil gue gitu kan. Otomatis gue harus datang ke sana dan gue mendengar aspirasi mereka, mendengar keluh kesah mereka, masalah apa ya kan. Kalau nggak kita datangin kita nggak tahu. Yang penting niatnya dalam hati bahwa oke, kalau gue bisa hadir untuk memperbaiki apa yang selama ini terjadi, why not? Gue waktu itu juga tidak berharap bahwa gue akan duduk di dewan, no. Tapi gue cuma mau, yang buat gue yang berharga adalah prosesnya. Menang atau kalah itu hanya bonus. Tapi yang paling penting di sini adalah prosesnya. Ketika tujuan awal kita adalah membuat keadaan menjadi lebih baik. I see. Menghapus air mata yang sudah keburu jatuh. Paling tidak kita ada gunanya. Oke. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Oke, kembali ke musik ya. Oke. Bahasan kita udah lumayan berat tadi. Padahal di sini konsepnya ringan-ringan aja. Tapi nggak apa-apa ya, seru kok. Nggak apa-apa. Ya, nah menurut kamu perbedaan musik zaman kamu, terutama musik jazz nih ya, kan kamu di jalur jazz ya. Zaman kamu sama zaman sekarang itu seperti apa perbedaannya? Dilihat dari mananya nih? Dari sisi apa? Iya, dari produksinya, perbedaan perkembangan musik jazznya. Kalau perkembangan mau, bagus banget. Bagus banget. Dulu di kita belum ada YouTube, belum ada apa segala macam ya. Kalau sekarang kan orang gampang mau cari referensi, mau belajar, bahkan kita mau jualan karya kita pun udah lebih mudah ya. Bisa mesti nyari label. Dulu label udah kayak dewa ya kan. Benar. Ya kan, kita datang ke sana mohon ini demo kita gitu. Sekarang nggak perlu ya. Nanti saya lihat dulu dia keluar, taruh, laciin, dah, ya kan, selesai. Sekarang bisa produksi sendiri ya? Bisa produksi sendiri. Berarti artinya kesempatan orang untuk bisa mengeksplor kemampuannya, berkarya tuh jauh lebih mudah dibandingin zaman kita dulu. Tapi lu berasa nggak sih kalau musik jazz sekarang itu nggak sedahsyat dulu-dulu? Dulu-dulu kan musik jazz, banyak sekali musisi jazz yang bermunculan dan ramai disambut halayak gitu. Nah sekarang tergantung gini, mungkin yang nggak Rere perhatikan adalah musik-musik sekarang itu sebenarnya dasarnya apa? Jazz ya? Oh iya, yang top-top sekarang nih, siapa yang lagi keluar? Juicy Lucy atau siapa? Yang agak kesenian dikit lah ya, Malik and Essential, dasarnya apa? Jazz. Jadi sebetulnya punya tempat ya di masyarakat ya. Tapi nggak seramai dulu, kenapa tuh? Dulu bedanya kenapa? Dulu tuh musik instrumen masih jalan, masih bisa dijual instrumen. Jazz instrumen kan, pasti musik. Ada band-band yang mengusung instrumen dalam satu karya gitu. Itu pasti dibilangnya band jazz. Nah kalau sekarang kan musik instrumen udah hampir nggak kedengeran. Udah nggak ada ya, jarang. Tapi ya. kalau kita perhatiin dasarnya hampir semua musisi yang ada sekarang itu ada soul, R&B, and jazz.
Iya kan? Ya. Nah, kalau sekarang kamu diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi jazz sekarang, kira-kira siapa yang ingin kamu collab? Musisi jazz anak sekarang Mm-mm. siapa ya? Atau minimal yang konsep musiknya ada jazznya gitu. Oh banyak sih ya. Jadi Yang kayak kamu ingin kolaborasikan. gue suka sama siapa tuh? Dia pop sih, dia Yura. lebih ke pop jazz. Yura, Yunita bagus. Juicy Lucy. Juicy Lucy bagus. Terus si siapa tuh yang cantik? Raisa. Oh, Raisa. Itu keren banget. Raisa bagus ya. Itu bagus. Oh iya. Mungkin Kamu nggak- pengen misalkan ada kesempatan. Mau sih. Mau banget ya. Mau banget gitu. Karena gue nggak ngeliat dari dia cantiknya ya, tapi musikalitas yang dia tuh kan label sendiri. Terus habis itu nyiptain lagu juga. Terus mengkompos Musiknya aransemen sendiri. vokalnya dia yang sampai ke situ. Gue bilang ini anak brilian sih sebenarnya. Oh gitu ya. Dengan komposisi pada dia di panggung dengan looknya yang gorgeous menurut Iya gue gitu benar, ya. cantik banget. Itu jadi satu packaging yang Jadi enak untuk sekali penyanyi cewek ditonton ya, penyanyi cewek yang Oh. era sekarang gue bilang sih Raisa. yang lengkap tuh Raisa. Gitu ya. Dan Karena- kalau ada kesempatan pasti kamu suka Karena banget. cantik itu perlu. Iya Dan benar. dia tuh cantiknya memang udah di luarnya cantik, dalamnya juga udah cantik ya kan. Pada Oh, saat gitu. dia bawain voice-nya juga emang cantik gitu. Oh, udah sempat lihat dalamnya ya? Lihat dalam jiwanya. Oh, oke. Kamu bilang luar dalam ya, udah sempet nih lihat dalamannya. Enggak, dalamnya tuh misalnya soul-nya dia. Oh, soul-nya dia, pancarannya. Kan orang kan dari cantik dari dalam ya. Oke. Jadi kelihatan ya. Kan kamu sekarang bisa- banyak kan dari cantik dari luar ya, Bo. Oh gitu. Operasi itu cantik dari luar. Oke, nah kamu tadi bilang Modulus mau keluarin lagi single, ya itu konsepnya masih sama yang dulu? Berbeda. Oh beda. After 20 berapa ya? Berapa sih? 20 20 sekian tahun. 25 tahun ya, 26 tahun. Oh dulu kamu usia 20-an ya? Iya, masih Sekarang 20. usia 50-an ya? Sekarang 25 tahun ya? Jadi itu terakhir Modulus tuh kan keluarin tahun 2000 ya. Oke. Tahun 99 malah. Oh oke. Berarti udah 26 tahun yang lalu. Nah, jadi setelah 26 tahun, kemarin 2024 sih, kita coba ngumpul lagi, tapi ternyata yang ngumpul cuma bertiga. Cuman pemain drum, Auditia, Daniel Sigarlaki, gitaris, sama gue. Nah, udah kita bertiga, ya udahlah, yang lain nggak mau, udah nggak ada waktu gitu kan. Terus kita cobalah dengan bertiga ini kita bisa jadi apa gitu. Oh ternyata jadi sesuatu yang seru sih. Oh gitu. Jadi kenapa gue bilang lain, karena mungkin cara kita nge-range-nya pun udah berbeda gitu, udah berbeda. Kita coba ngikutin atmosfernya di sekarang ini kayak gimana sih. Tapi masih genre yang dulu ya? Genrenya, lagunya pun yang kita keluarin yang pertama ini lagu lama kita, Oh lagu lama. tapi kita recycle ulang. Kita Oh itu aransemen si ulang. kamu itu? No, Oh bukan. ada ya. lagu yang lain. Kenapa nggak memproduksi ulang itu cuma kamu? Apa itu judulnya? Kamu cuma kamu. Itu kan istilahnya ikonik Nanti sekali ada, gitu. nanti ada. Mungkin akan kita bawa untuk di live show-nya aja. Oh, ya. gitu. Tapi kalau yang ini lagu ini memang pernah, justru sebelum gue bergabung sama Modulus, lagu ini jadi hits sebenarnya. Nada dan Asmara gitu. Oh gitu. Gimana sih lagunya? Hari ini ku merasa rindu kepada dirimu. Entah mengapa aku tak tahu. Oh ya, saya tahu lagu itu. Oh ya. Gitu. Itu tahun berapa? Saya masih kecil loh. 91. Oh, ya bener ya. 91. Masih 20-an ya. 91. Terus sekarang juga main film baru. Sinetron apa film sih? Sinetron kemarin sih tahun Desember kemarin baru selesai sinetron, terus ada Tayang di mana? di SCTV Jadi apa? jadi produser, jadi cerita tentang film di dalam film tuh. Oh gitu. Jadi sinetron di dalam sinetron. Nah jadi
Di situ gue peran sebagai seorang produser, punya punya PH. gitu. Dengan menunjukkan konflik-konflik di balik layar. Ya, konflik yang terjadi di produksi itu kayak apa, pemain-pemainnya yang misalnya yang satu merasa superstar, yang satu beginilah, itu diangkat di cerita itu, di kisah-kisah seperti itu di cerita itu. Itu ada sekitar 100, akhirnya kita 200 episode lah, Panjang ya? panjang. Tapi gua Udah nggak- tayang gua ya? nggak main semua. Udah tayang ya? Udah selesai. Apa judulnya? My Heart. My Heart. Iya. Oke. Terus abis itu November kemarin nyelesain juga sampai Desember. Jadi barengan tuh My Heart selesai. Web series ada 8 episode, judulnya Malam Pertama. Itu selesai. Film layar lebar? Layar lebar sekarang lagi produksi. Produksi apa? Cinemark semua. Oh, Cinemark. Oke. Tentang apa? Ini yang sekarang layar lebar judulnya itu saatnya bercerita tentang ayah. Oke. Nah, jadi sebenarnya drama sih. Drama yang agak melo. Tentang cerita seorang anak tentang ayahnya. Kamu jadi ayahnya? Enggak. Oh, enggak. Jadi anaknya nggak mungkin kan? Juga. Berperan jadi apa waktu itu? Saya berperan jadi apa ya? Jadi orang yang ngambil istrinya si ayah. Oh. Tetap ya, gitu kan. Iya, tampangmu emang begitu sih. Jadi gimana ya? Udah blek-blek ketiplak begini ya. Oke, nah sekarang kita udah ngobrol banyak. Saya mau buka pertanyaan dari yang ada di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, mumpung Stanley masih di sini. Ada? Elva? Kalau nggak ada, langsung masuk ke ini loh. Apa namanya? Pertanyaan cepat. Oke. Coba dong, Pak, contekannya. Belum download. Sini deh, Eva. Nah. Kenapa sih masuk aja nggak apa-apa? Ih, dia takut kena kamera. Ada virusnya kayak. Iya, dia soalnya udah ke blacklist di kamera-kamera. Dia sempat collab katanya sama siapa, Mia Khalifa atau siapa. Enggak ya, bercanda ya Elva. Oke, aku punya short question. Ya. Kamu harus menjawab secara cepat atau spontan, nggak boleh mikir. Ini tes psikologi apa gimana? Ini main-main aja, tapi jawabannya harus paten. Oke? Acting atau nyanyi? Nyanyi. Nyanyi lagu sendiri atau cover lagu orang? Nyanyi lagu sendiri. Album terbaik atau konser terbaik? Konser terbaik. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Menulis lagu atau tampil di panggung? Tampil di panggung. Jazz atau pop? Jazz. Tampil beda atau mainstream? Tampil beda. Tampil beda. Oke, kita bahas satu-satu. Acting atau nyanyi? Lebih suka nyanyi? Iya. Kan kamu bilang dua-duanya sama-sama asik. Nih, gini. Di acting belum tentu kita nyanyi. Oh iya. Tapi di nyanyi pasti ada state act. Oh gitu. Pasti lo berakting. Iya, berakting. Oh, jadi kamu dapat dua-duanya kalau nyanyi. Dua-duanya. Ya. Oh, I see. Cuannya juga lebih gede Kalau- nyanyi katanya. Tunggu dulu, jangan ngomongin cuan dulu. Kalau berakting, tadi gue ngomong apa sih? Jadi kan nih, buat gue gini, berakting itu memang apa ya? Satu membutuhkan satu effort gitu. Kalau acting. Iya. Waktu. Jadi gue nih gini nih, acting kan lu capek akan jadi diri orang lain kan. Oh, oke. Wah, nanti ada masanya lu lelah. Hmm. Pada saat nyanyi lu jadi diri sendiri. Ah. Makanya gue bilang nyanyi itu healing. Tapi effortnya juga tinggi kan sebagai penyanyi. Iya, effort udah pasti tinggi. Cuman maksudnya gini loh, acting ini kan lu berpindah-pindah nih. Oh iya. Jadi tiba-tiba lu harus fokus lagi, lu jadi orang lain, bukan diri lu. Jadi debt Dan itu ada collector satu titik lah. di mana lu lelah. I see. Nah ketika gue lelah, gue udah sampai di peaknya yang udah paling ini,
gue butuh nyanyi. Oh, healing itu tadi Iya. ya. Oh. Jadi So, kalau dari panggung gue nyanyi itu kayaknya tuh gue kayak Plong gitu ya. recharge gitu loh. so waktu pandemi kemarin kamu sempat sakau ya karena nggak bisa nyanyi. Itu dia. Berapa tahun? 2 tahun ada lah ya. 2 tahun. Sampai akhirnya kita ke mana-mana nyanyi ya. Sampai ya udahlah acara kawinan juga hajar gitu ya. Ditonton sama bangku ya nonton. Kita nyanyi yang nonton cuma berapa orang gitu. Lu MC ngomong para hadirin gitu. undangannya mana gitu kan. Undangannya lewat satu gitu ya. Luar biasa itu momen. Iya. Tapi paling tidak bisa healing ya waktu itu ya. Healing. Oke. Nyanyi lagu sendiri atau cover lagu orang? Tadi lagu sendiri. kamu nyiptain lagu juga? Nyiptain. Oke, udah berapa ciptaan lagu kamu? Di album solo tuh hampir semua ya. Oh, itu ciptaan kamu sendiri. Terus ada juga di album Rohani, waktu itu pernah bikin album Oh, keluar lagu rohani juga. dulu. Terus itu juga aku nyiptain sendiri. Kamu udah berapa album punya? Oh, kalau solo sih 1, abis itu single-single aja. Oke. Gitu. Album rohani? Album Rohani 1. Oke. Album terbaik atau konser terbaik? Konser terbaik. Konser terbaik. Terakhir kamu konser terbaik itu di mana? Wah, udah lupa konser terbaik di mana. Karena aku pernah lihat kamu tuh tampil sepanggung dengan Glenn Fredly dan siapa tuh yang Oh ya, sama Maruli Tampu Bolong. jadi cowok semua itu. Waduh, itu keren banget. Itu tahun berapa? Tahun 2016 kali. Acara apa itu? Nah, Glenn tuh kan waktu itu pernah punya satu acara namanya Tanda Mata. Di TV? Enggak. Acara kayak konser dia gitu. Oh, oke. Nah, jadi tanda mata untuk dia jadi memberikan tanda mata untuk senior. Waktu itu pas gue tuh di tanda mata untuk Ruth Sahanaya. Nah dari esensinya, filosofinya acara itu gue suka banget gitu. Maksudnya itu adalah tribute buat Glenn untuk legend yang masih hidup, living legend. Dan living legendnya itu hadir di situ menonton semua karya-karyanya dibawakan sama penyanyi-penyanyi yang junior. Wah, luar biasa. Oh, itu gila rasanya. Iya. Itu termasuk konser luar biasa dong Luar buat kamu biasa. ya. Glenn bikin tiap tahun tuh. Sampai dia terakhir itu tahun 2019 kali ya. Habis itu dia kan meninggal kan. Oh iya, dia musisi besar ya. 2020 ya, waktu itu pandemi ya, Glenn meninggal ya. April 2020. Oh, bersamaan habis itu terus Didi Kempot kalau nggak salah pas ya. lagi COVID gitu kan. Iya, COVID ya. Ya Pas Didi awal Kempot COVID juga. pertama kali pas PSBB tuh gue ingat. Jadi pas kita mau nganter jenazahnya pun ribet bener kan, nggak boleh masuk. Nggak boleh ya. Gereja orang pakai masker semua. Sih. Iya, nggak semua orang bisa menghadiri. Oke. Masa lalu atau masa depan? Masa depan lah. Masa depan ya pasti ya, hidup kan berjalan ya. Iya. Oke. Menulis lagu atau tampil di panggung? Tampil di panggung. Tampil di panggung ya. Emang jiwanya jiwa panggung ya. Yang menulis sendiri Sebanci panggung. Jazz atau pop? Jazz. Jazz ya. Bedanya apa sih? Kenikmatannya kamu ketika kamu Ada salah satu hal yang kenapa gue seneng dengan jazz. Jazz itu adalah sebuah ketika lo membawakan jazz soulnya itu lo bebas berekspresi di situ. Oh gitu. Lo tidak harus takut salah, lo tidak harus takut sama dengan bisa latihan. Improve gitu ya. Ya, bisa improve di situ. Jazz itu ekspresionis banget gitu loh. Lo ngerasa merdeka banget kalau bermusik dengan jazz. Oh, itu bedanya. Bedanya di situ. Oh, makanya kalau musisi jazz lebih memilih jazz daripada pop. Kalau lo udah sempat kena racunnya jazz gitu kan ya. Kayaknya ya lo akan jadi bentukan lo tuh jazz. Oke. Buat gue tuh jazz itu hanya seperti kayak lo bebas berekspresi gitu. Jadi lo bisa memadupadankan antara ini lo nih, refleks lo ke tangan lo, atau ke suara lo, jazz. Notasinya yang maksud gue tuh notasinya yang nggak out of the box kalau menurut gue gitu. Jazz itu bisa mengeluarkan sesuatu yang out of the box. Oke, jadi nggak kaku gitu ya, lebih luas lah, bisa improve banyak gitu ya. Oke. Kita tuh nggak ada tuh, salah lo main di situ nggak. Oh, oke. Justru main semua orang, mudah-mudahan. Ya, orang bebas aja gitu loh. Itu yang jadi sesuatu dari misalnya gini, si ini fals dijadiin
komposisinya ke sini tuh bisa tiba-tiba bisa jadi satu komposisi yang bagus banget gitu. I see. Terus tadi tampil beda atau mainstream? Tampil beda. Tampil beda. Kenapa? Asik aja ya kalau berbeda-beda gitu tampilannya. Enggak, tampil beda sih gua. Atau mungkin dari sononya begitu kali. Tampil beda gitu. Emang selalu beda ya tampilannya ya? Iya. Waktu itu kamu rambutnya belah pinggir, sekarang bondol beda lagi gitu Iya. ya. Ubanan lagi. Ubanan itu. Jadi Tapi- ini sebenarnya bentuk udah janji gue. Tahun 2025 gue nggak mau cat rambut lagi. Oh gitu. Biar lebih matang ya. udahlah gitu. Lebih Apa adanya grey. aja, ya kan. Oh. Orang-orang pada sibuk tarik kiri, tarik kanan, ya Males kan? Cat banget. rambut. Gue udahlah. Oke. Dinikmati aja. Dinikmati aja. Justru dengan yang alami itu lebih Iya. kelihatan enak dulu. Kan udah berdamai. Oh, udah berdamai dengan Udah diri berdamai, sendiri kan? ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan dari sutradara gue menyatukan apa Pak? Tadi coba menyatukan personel Modulus yang notabene 25 tahun yang lalu tiba-tiba sekarang itu hal yang mudah atau hal yang sulit? Nggak mudah. Nggak mudah ya. Udah nyebar ya. Nggak mudah karena ini bukan yang pertama. Udah sebelumnya udah 2 kali. Udah 2 kali itu gua mencoba untuk gabungin lagi tapi memang belum nggak ketemu gitu. Saya udah sempat berproduksi juga, akhirnya udah begitu aja gitu loh. Kenapa? Mereka udah nggak minat atau mereka udah sibuk dengan urusan masing-masing? Yang pertama sih memang udah punya mainan sendiri-sendiri ya. Oke. Gitu ya. Kan kayak dulu almarhum Iwang, pemain bass kita, dia udah jadi apa ya? Scoring film. Jadi ilustrasi buat sinetron tuh yang udah beratusan episode lah ya kan. Artinya nggak butuh duit lagi dari sini gitu kan ya. Nah, terus kemudian Sementara untuk bergrup ini kan butuh waktu. Agus Hendra Jaya udah jadi apa namanya raja jingle Indonesia ya kan. Oh, jingle musik paling jago tuh. Terus si Edwin Saladin udah main di orkestra lah. Sama juga sama Om Daniel Sigarlaki, gitarisnya Magenta Orkestra kan. Kamu juga sibuk gitu. nyanyi ke Ya, sana ke saya juga sini sibuk Mas. kemana-mana Nah, gitu. terakhir waktu itu di apa ya di konser Melawai Lintas Melawai, aku lihat kamu kok tampil Trio Libels. Kamu emang gabung dengan Trio Waktu Libels? itu iya, jadi memang waktu awal-awal mau setelah COVID itu ketemu sama Om Roni lah, Roni Sianturi. Terus ya udah kita karena sama-sama seneng nyanyi, kita seneng nyanyi bareng, mana-mana, ngejob bareng sampai akhirnya ya udah waktu itu Trio Libels mengumumkan Stanley menjadi formasi baru gitu kan. Oke. Untuk Trio Libels. Tapi ya cuman sampai tahun lalu sih gitu. Habis itu Jalan lagi sendiri-sendiri. ya nggak lagi gitu. Oh, tapi nanti kalau misalkan ada konser sejenis, kamu bersatu lagi dengan Trio Nggak Libels? tahu juga tergantung Merekanya. gue itu lah ya. Kalau Oh, mereka oke. butuh saya ya saya ikut. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Oh, Gitu jadi kan. sempat additional ya Sempat dari. additional lah. Oh, oke. Sempat di press conference juga. Oh, sempat ya di launching gitu. Ini Launching. personil barunya gitu. Baca aja di YouTube, baca di Google. Google ya? Banyak berita. Oh, oke. Nah, Stanley, sebelum kita akhiri kan Iya. udah waktu juga ya. Yang di sini pengen denger dong kamu nyanyi satu lagu jazz Indonesia yang paling kamu suka. Apa ya? Satu lagu ya. Setengah. Refnya aja, refnya. Tengah lagu jazz ya. Engkau datang. Itu pop ya? Ini aja nih lagunya Omus Mujono. Oh, Mus Mujiono. Oke. Jazzy banget tuh. Yang mana tuh? Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Oh, suaranya bening banget, bagus sekali. Wah, luar biasa, Stanley. Ya, thank you loh. Hari ini mau datang ke sini dan ternyata luar biasa ya. Walaupun sekarang usia berapa? 51. Sama. Sama.
Tapi suaranya nggak berubah, masih keren banget ya. Thank you banget. Sama-sama. Sudah hadir di sini dan kapan-kapan kalau aku ajak kamu datang lagi mau ya? Boleh dong. Aduh, thank you banget loh. Sukses buat Stanley. Sekarang ini mau ke Bali langsung. Mau ke Jogja dulu. Oh, ke Jogja terus ke Bali. Oh, dalam rangka apa? Ada yang lagi dikerjain. Oh, ada yang dikerjain. Sekarang tinggal di Bali. Enggak sih, Bolak-balik aja. Oh, gitu. Bisnis. Ya ada. Oke. Ada yang lagi dibangun lah. Oh, Nanti kalau oke. udah waktunya Baru dipublish. Baru kita publish. Oke. Sementara di keep dulu ya. Yes. Jadi kamu nih posisinya seorang pengusaha, penyanyi, atau aktor saat ini? iya, apa aja yang bisa berguna buat orang lain lah ya kan. Jadi Di dunia apa dong? hiburan, gue bisa menghibur orang, puji Tuhan. Terus kalau di di dunia bisnis atau apapun itu, selama itu bisa berkarya untuk membuat sesuatu yang menjadi lebih baik di masyarakat. Ya. Oke. Jadi kamu seorang apa? Entertainer. Entrepreneur. Entrepreneur. Jadi Stanley Sagala fix seorang entrepreneur. Fix mantap ya. Dan sepertinya kita udah harus berpisah karena sebentar lagi ada teman saya mau datang ke sini. Kita makan siang bareng dulu ya. Oke. Sobat mantap, itu tadi perbincangan kita dengan si legenda musik Indonesia, Stanley Sagala, dan berharap kita bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain. Oke, saya Rere dan Saya Stanley Sagala. Gak Kuku, au au.